Tuhan pasti menyatakan kasih dan kemurahan-Nya di saat kita beribadah. Karena itulah pada saat ini bagian firman Tuhan kita akan terima untuk kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Karena itu siapkan bagian firman Tuhan, Mazmur 98 dan Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat 17. Perikop ini adalah penyeragaman pemberitaan di lingkup gereja kita secara sinodal. Kita beri tanda batas di Alkitab kita masing-masing. Pertama Mazmur 98, kedua Yohanes 15 ayat 9 hingga 17. Mari berdoa, mohon pertolongan darinya. Ya Roh Kudus yang membaharui dan mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan karena Engkau yang layak dipuji, dimuliakan, disembah. Dalam penyembahan kami bersama-sama hadir di sini. Ketika kami juga mengantar anak-anak Tuhan, remaja yang tentu ada 19 orang akan diserahkan untuk mengikuti kegiatan pemuda yang ada di jemaatmu ini. Dengan kebersamaan saat ini secara sinodal, perikop Mazmur 98 dan Yohanes 15 ayat 5, ayat 9 hingga 17 kami jadikan pedoman dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya kami boleh mengerti dan juga kami boleh terapkan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, mari arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama dalam perikop Mazmur 98. Saya akan mengajak kita membaca berbalasan dari perikop yang ada ini. Saya membaca ayat yang agak keluar tampilannya dan jemaat Tuhan semua yang ada membaca di ayat yang tampilannya agak ke dalam dari perikop ini. Mazmur 98. Karena itu perlu kita berkonsentrasi. Firman Tuhan mari kita baca dan kita arahkan perhatian kita. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya,
dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Itulah perikop yang pertama dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita arahkan untuk perhatian kita berkonsentrasi kembali dalam perikop yang kedua dalam kitab Injil. Injil Yohanes pasal 15. Dibaca ayat 9 hingga 17. Baik, saya akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita berkonsentrasi mendengar firman Tuhan, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita pun terus menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Firman-Nya berkata, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita menyatakan puji Tuhan. Ada tentu situasi-situasi yang kita alami, yang kita jalani, walaupun situasinya masa pandemi COVID-19 dengan varian baru yang ada. Seperti kalau kita lihat di berita, apa yang terjadi di India dengan dikatakan tsunami COVID.
COVID-19. Ada sudah masuk ke Indonesia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan berharap supaya kita tetap beriman, berhikmat, dengan imun dan iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam proteksi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersama rekan-rekan pelayan yang ada, majelis jemaat yang ada, PNK yang ada, pemain musik yang ada, semua komponen dalam pelayanan yang ada, berbangga hati juga karena ada 19 anak-anak remaja yang akan diserahkan pada saat ini untuk masuk dalam kegiatan kategorial pemuda. Remaja yang ada ini tentu mereka sudah dibina oleh pengurus remaja. Terima kasih tentu buat pengurus remaja yang terus berupaya membina. Dan saya sebagai hambanya juga turut berbangga hati dengan pengurus yang ada. Dan dengan harapan remaja yang akan masuk dalam kegiatan pemuda yang ada nanti, pengurus pemuda yang ada jangan sampai membiarkan mereka. Ya, mana pengurus pemuda? Jangan berkelompok-kelompok, itu kelompok si A, itu si kelompok si B. Berbahaya itu. Jadi harus nyatulah kalian dalam kasih. Karena itulah firman Tuhan pada saat ini tidak secara kebetulan berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan kita mau menyatakan kasih itu. Karena Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, karena itulah kita mau menyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Karena itulah di minggu dalam kalender gerejawi kita ini, kita berada dalam Paskah ke-6 yang biasa disebut dengan juga istilah Latinnya Minggu Roget. Supaya jangan bingung ya, katakanlah Minggu Roget itu adalah Paskah 6, Minggu Paskah 6. Perikop yang pertama kalau kita perhatikan di situ, generasi milenial yang ada, remaja yang mau masuk ke pemuda, dan pemuda harus memperhatikan remaja yang masuk pemuda ini. Dan kita orang juga sebagai majelis jemaat harus peduli dengan kehidupan generasi milenial ini. Karena di tangan mereka inilah mereka akan melanjutkan tugas pemberitaan kabar baik, berita selamat itu kepada segala makhluk. Dalam Mazmur 98, di situ secara jelas berbicara tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu, pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus disampaikan, harus diberitakan. Nah, sampai di mana? Sampai ke ujung bumi. Nah itu kalau kita memperhatikan dengan cermat di bacaan tadi, sehingga kita lihat di Mazmur yang ada di pasal 98 ini secara jelas memang sangat cocok ketika melaksanakan satu pesta yang di dalamnya tentang sesuatu yang megah dilakukan. Nah kalau ini secara sederhana kan, tidak pesta besar-besaran ya. Mungkin kalau di tempat lain, kalau remaja mau diangkat jadi pemuda, lebih berapa lagi acaranya. Tapi bukan acaranya itu yang dilihat, tapi bagaimana dalam kehidupan kita mempersiapkan acaranya itu supaya acara yang dilaksanakan itu kita melihat berakar. Itu berakar supaya dia kuat. Nah kalian ini sebagai generasi milenial, selalu saya katakan sebagai generasi hebat, harus berakar. Berakar pada dasarnya itulah firman Tuhan. Jangan sampai ada yang diangkat remaja dari remaja mau ke pemuda tidak bawa Alkitab. Ada yang tidak bawa Alkitab. Saya perhatikan. Mudah-mudahan di HP-nya itu ada tab-nya. Atau dia pura-pura lihat HP, dia bilang ada tab padahal yang lain yang dia lihat. Itu bahaya. Karena itu generasi milenial ini harus berakar.
Bukan cuma yang tua saja berakar kuat pada dasar yang kokoh, itulah firman-Nya. Kalau kita melihat dari perikop yang ada ini, dia berakar pada peristiwa Eksodus. Peristiwa Eksodus apa itu? Peristiwa keluaran. Ketika umat Allah itu diperbudak di Mesir, tapi mereka sudah keluar dari perbudakan itu. Itu akarnya. Nanti lihat itu dalam Imamat pasal 23 ayat 42 hingga 44. Karena itu umat Allah itu, Israel itu, dia mengingat semuanya itu. Dia mengenang kembali penyelamatan ilahi yang terjadi, dan itu dilaksanakan di hadapan bangsa-bangsa. Nah, kalau sekarang karena COVID ya kita laksanakan, ya mungkin orang bisa melihat juga, orang bisa mendengar, siapapun dia, tidak saja orang Kristen saja, tapi siapapun dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan dan mendengar berita kabar baik yang disampaikan melalui online yang ada saat ini. Selanjutnya saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam terang janji yang disampaikan, kalau kita lihat dari perikop ini, janji yang disampaikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Kita masih ingat itu, bagaimana janji Allah kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi jangan saling mengutuk. Biar kalau orang yang mengutuk kita, mereka akan menerima konsekuensi dari ucapan yang mereka sampaikan itu. Halo, generasi milenial, generasi hebat, bersama orang tua yang ada saat ini, pengurus yang ada. Jangan sampai kita saling mengutuk, itu berbahaya. Nah, kalau bahasa yang biasa kita gunakan secara teologi memang mengecam. Dan kecaman itu tertuju kepada bangsa-bangsa yang melakukan tindakan biadab. Ya, teroris misalnya, dan seterusnya. Dan disinilah dalam Mazmur 98 kita memperhatikan perbuatan penyelamatan Allah terhadap umat Allah, yang di dalamnya semua bangsa juga diselamatkan. Jadi bukan cuma Israel itu sendiri. Ingat, kita ini kan bukan orang dari sana kan. Kita ada orang Batak, Minahasa, Sanger, dan seterusnya. Saya sebut satu-satu panjang nanti. Tapi semua yang ada di sini, ada? Amin. Kita menerima penyelamatan itu dari Allah, dan itu kita terima tentu dengan sukacita ketika Allah mengundang kita supaya kita datang untuk menyampaikan nyanyian puji-pujian yang baru dalam kehidupan ini. Itu ada di ayat 4 hingga ayat 6. Sehingga dalam kehidupan ini kita mau memuliakan Tuhan, Sang Pencipta semesta alam ini. 7-9 dari bacaan ini. Malah juga itu harus dinyatakan kepada orang-orang yang menghina kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita. Musuh sekalipun dikatakan kan harus didoakan, dikasihi. Itu keunikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat bahwa dalam hal penghakiman itu hanya dilakukan oleh Allah yang adalah hakim paling adil. Kita jangan saling menghakimi, tapi saling menegur, saling mengingatkan. Dengan firman Tuhan perikop yang pertama ini terkait juga dalam perikop yang kedua, ketika kita
memperhatikan di perikop Yohanes pasal 15. Kalau minggu lalu kita juga sudah memahami perikop yang ada di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8, di situ kita sudah memahami, saya tidak ulangi lagi supaya kita menjadi cabang, menjadi ranting. Tidak hanya dia berdaun yang hijau, tetapi juga harus berbuah. Buahnya itu apa? Itu dinampakkan lewat perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama manusia. Itu pun masih sangat abstrak. Tapi saya mau katakan supaya kita mengaplikasikan bentuk kasih itu dalam kehidupan setiap hari. Saya tidak mengulang yang minggu lalu, tapi saya mau mengajak kita memperhatikan di perikop kita pada saat ini dalam perikop Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17 yang menjadi kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan dari minggu lalu ke saat ini. Kita lihat di situ di ayat 9 mulailah dinyatakan kasih Bapa kepada Kristus itu adalah pola kasih Kristus terhadap para muridnya. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kasih Bapa kepada Kristus itu dinyatakan juga terhadap para muridnya. Siapa para muridnya sekarang ini? Inilah generasi milenial, generasi hebat. Termasuk kita orang yang serambu putih, ya tak? Yang juga masih rambu hitam yang tua karena mungkin disemer. Nah, saya percaya bahwa sebagai murid-muridnya kita menerima kasih Kristus itu. Sehingga di ayat 10 perhatikan di Yohanes pasal 15 ada kesejajaran yang sama terjadi di sini mengenai bagaimana kita pegang teguh pada perintah yang ia sudah sampaikan ketika kita sebagai para murid, sebagai orang-orang yang percaya, tentu tidaklah ditinggalkan tanpa sesuatu yang pada hakikatnya luhur. Di ayat 11 tujuan yang dinyatakan di situ adalah keseluruhan dari ajaran yang disimpulkan sebagai satu sukacita, kegembiraan, sehingga dikatakan sukacitaku, sukacitamu. Sukacita para murid yang ada, termasuk kita yang ada, tergantung pada sukacita Tuhan. Ya, sukacita yang dihasilkan oleh pelayanan. Ini perhatikan generasi milenial, jangan nanti mau ibadah bilang jam sekian, terlambat. Maaf ya, bukan menyinggung ya, tadi ada yang lambat, gitu. Nah, karena itu kalau persiapan ada hal-hal yang perlu disiapkan, sudah digladi resik lalu sebelum jam 9 mulailah dipersiapkan supaya jangan sampai lambat. Tapi juga tadi lambat. Disiplin itu murid. Murid Yesus dari kata disciple. Selalu supaya ada di kepala kita. Disciple itulah disiplin. Disiplin waktu yang ada kita lakukan. Pekerjaan, tanggung jawab kita, bagaimana kita melaksanakan 3 tugas panggilan gereja. Kalau generasi milenial apa tugas panggilan gereja? Ada 3 tugas panggilannya yang ada. Nah ini. Ada bersekutu dalam persekutuan ibadah. Ada kesaksian, itulah pemberitaan firman Tuhan. Ada diakonia. 3 tugas panggilan yang mau tidak mau harus wajib dilaksanakan. Bukan nanti sekedar kita
ya datang, duduk, dengar, ya saya tidak ulang yang minggu lalu seperti itu. Nah oleh karena itu sukacita yang ada kita melihat di sini dihasilkan oleh pelayanan yang bersifat pengorbanan diri. Ya ini penting, ya tak? Terkadang kan kita melayani korban perasaan, sudah melaksanakan, masih saja ada cibiran-cibiran, ocehan-ocehan. Ya, itulah korban perasaan. Apalagi korban waktu, korban tenaga, bahkan biaya dalam kehidupan ini. Saya yakin rekan-rekan sekerja, majelis jemaat yang ada, semua kita sebagai warga gereja, generasi tua, generasi milenial memahami dan menyadari itu dan sudah sedang mengupayakan itu dalam kehidupan ini. Supaya pelayanan yang kita lakukan yang bersifat pengorbanan diri kita yang secara utuh. Kalau kita lihat di perikop ini, Yesus mau menekankan kekuatan kasih yang di dalamnya untuk memotivasi, mendorong kegiatan atau aktiviti yang ada. Ayat 12 dan 13. Perhatikan. Di situ ada teladan lagi yang diberikan kepada para murid. Ketika Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pasti tentu Yesus Kristus dia menghunjuk pada kematiannya sendiri di situ. Dia dinilai satu action, satu tindakan pengorbanan demi orang lain. Dia lakukan itu untuk semua yang ada. Bukan cuma orang Kristen saja sebetulnya, tapi masih saja orang menghina-hina Yesus. Ya. Sebetulnya harus berterima kasih. Mengapa harus ada yang menghina dia? Jangan jual Yesus lagi ya, generasi milenial. Halo? Jangan sangkali Yesus, sangkalilah diri kita supaya kita tetap berada pada bagaimana dalam kehidupan ini melihat pengorbanan Yesus itu satu tindakan pengorbanan demi orang lain. Sehingga di ayat 14 sampai ayat 15 di situ ada satu perubahan nisbah. Perubahan hubungan relasi dari hamba. Ya, biasa kan kita menyebut hamba. Saya ini hamba Tuhan. Tapi Yesus di sini kita lihat di sini ada perubahan nisbah, perubahan hubungan dari hamba menjadi sahabat. Nah, ini penting mengingat apa yang dapat diketahui bersama-sama oleh tentu sahabat. Nah, itu sahabat. Karena itu kan sekarang di Dumai juga kan ikut itu toh. Barangkali termasuk di dalamnya di Dumai. Oh, saya sudah persahabatan dengan walaupun dia ada di luar negeri, tetapi karena kita lihat dari tampilan tayangannya memberikan semangat, motivasi, persahabatan. Nah, itu jalin persahabatan seperti itu. Nah, di sini Yesus menyatakan satu nisbah. Perubahan nisbah dari hamba menjadi sahabat ini penting mengingat apa yang diketahui bersama-sama oleh sahabat. Nah, hal ini diungkapkan dengan kuat sebagai segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sekalipun dikatakan aku telah memberitahukan selaku tindakan yang telah dilaksanakan. Namun pernyataan itu kalau kita lihat di situ tidak dipahami seluruhnya, sehingga ini menjadikan satu hal yang memicu dalam kehidupan mereka misunderstanding, ya, salah paham, salah mengerti karena tidak
mau mengandalkan bagaimana hikmat, marifat yang Tuhan berikan. Dia hanya mau menggunakan hikmat duniawi. Nah itu hati-hati kan, itu banyak persahabatan-persahabatan yang terjadi kalau dia hanya menggunakan hikmat duniawi. Sehingga dalam kehidupan ini persahabatan yang terjadi itu pagar makan, itu pagar makan tanaman. Nah itu karena dalam kehidupan ini misunderstanding. Tuhan mau supaya jangan terjadi misunderstanding. Dalam hidup ini kita selalu mohon hikmat dari Tuhan. Itulah Roh Kudus itu, ya. Kalau dikatakan di sini supaya jangan saya sendiri yang katakan, generasi milenial, generasi hebat, orang tua juga yang ada saat ini, kita lihat di situ ketika setelah Yesus wafat, Yesus bangkit, kita lihat misalnya di Yohanes pasal 16 ayat 12. Selanjutnya di situ di ayat 16 dari perikop ini kita juga memperhatikan rohlah yang menjelaskan. Roh huruf besar di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan diperhatikan di situ hanya sekilas saja. Oh, roh. Oh iya. Kalau si rohnya si A bilang begitu, padahal itu katanya dia sendiri, bukan R-nya huruf besar itu, roh huruf besar itu. Kalau dia roh Allah itu, Roh Kudus itu menjelaskan, sudah pasti itu kebenaran dinyatakan. Kebenaran itu yang memerdekakan. Perhatikan di ayat 16 ada perkembangan ketika dari ayat 7 itu dengan tambahan penting tentang bagaimana penyataan ilahi itu dinyatakan. Ada prakarsanya. Prakarsanya adalah pada Yesus Kristus. Pegang kuat ini. Jangan sampai lagi ada yang menghina Yesus. Ya, Yesus Kristus prakarsa yang ada di dalamnya. Sehingga di dalam kehidupan ini dikatakan di perikop yang ada ini, akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Jadi yang memilih itu adalah Tuhan. Sama seperti saya sebagai hambanya. Ya, saya dalam iman memandang bukan karena saya mau jadi pendeta, bukan. Karena Tuhan yang mau memilih saya, Tuhan mau memakai saya, maka saya sampaikanlah kebenaran ini. Kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran diri dari orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan atau sahabat Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyatakan aku telah menetapkan kamu. Nah, penetapan yang ada ini adalah untuk tugas-tugas yang tertentu, pemilihan untuk kemuridan. Sehingga dikatakan dalam namaku, di situ menjadi satu syarat apa yang kamu minta, karena hal itu harus serasi dengan kehendak Kristus. Sehingga di terakhir semua hampir habis. Kalau kita perhatikan di sini, baik di sini di ayat 17 ini maupun kita lihat juga di ayat 12, kasih itu dikatakan selaku perintah yang menunjukkan ciri hakiki. Kasih itu adalah ciri hakiki dalam kehidupan kita sebagai orang yang menyebut diri Kristen. Kalau orang yang menyebut diri Kristen tidak menunjukkan ciri hakiki, bukanlah dia Kristen sejati. Itulah yang disebut dengan Kristen. Halo? KTP. Nah, itu kan. Oh, apa kamu? Oh, ini dan ada di KTP. Atau oh iya, kalau dibaptis baru datang ke gereja. Apalagi ditunjuk jadi saksi. Padahal jadi saksi itu berat loh. Harus melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai saksi, betul? Itu. Atau kalau mau nikah, pemuda
Hati-hati jangan kalau mau nikah baru mau datang melapor sama majelis kolom 8 atau kolom 1. Ya, karena kita kan 1 sampai 8 toh. Ada yang seperti itu. Kalian ini ketika masuk nanti menjadi pemuda, ada lagi pelayanan katekisasi sidi. Kalau yang belum sidi, saya sudah dari pintu ke pintu kutanya, ada yang so tua juga sudah belum diteguhkan sidi. Ada kendala-kendalanya pasti itu. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Allah, ya saya menyebut diri sekarang, kita menyebut kita ini adalah sahabat Allah. Halo rekan-rekan pelayan, kita ini sahabat ya. Sebagai sahabat Allah, mari dalam kehidupan ini jangan melalaikan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Apalagi sebagai generasi milenial, selalu saya katakan minggu lalu, jangan seperti katak di bawah tempurung. Ya tak? Kalian harus mengenal bagaimana saudara-saudara kita yang ada di luar sana, bagaimana tugas dan tanggung jawab nation building juga. Tanggung jawab kebangsaan juga kalian harus mengerti. Ya tak? Di gereja saja dia seperti kata dalam tempurung, apalagi nation building. Saya berharap ada 19 ya. Jangan saya salah sebut. Ada 19 yang mau diangkat menjadi pemuda. Tunjukkan sikap kalian sebagai generasi milenial, generasi hebat yang adalah pemimpin di era digital ini, ya. Bahkan ke depan kalian ini adalah generasi penerus dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara. Luas saya bilang cakupannya. Kemudian dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, di tangan kalianlah tugas tanggung jawab yang harus diemban. Seperti yang terjadi saat ini, selalu saya lihat generasi milenial yang ada. Ini lulusan katekisasi yang tahun lalu. Ya, mereka ingat pesan-pesan yang disampaikan ya dari firman Tuhan, sehingga mereka memberi diri. Bukan cuma jam ibadah. Halo generasi milenial, saya kalau datang ke kantor jemaat, saya lihat mereka harus mengedit ya. Selain kameramen, kalau kameraman ya hari ini saja, tapi kameramen semua yang ada turut bersama. Gimana? Yos? Ya seperti itu. Nah oleh karena itu, tugas tanggung jawab kita mari kita perhatikan secara bersama-sama, supaya tidak hanya sekedar pengetahuan saja ya, tetapi juga kita harus aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf sampai ini sudah mampir kering, tapi saya percaya bahwa kita mau melakukan semua sesuai dengan maksud, rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan ini, sehingga seperti share lagu, saya mau seperti Yesus. Ya. Kalau kita mau seperti Yesus ya, tidak hanya di lagu saja, tapi mari kita menunjukkan sikap, perilaku kita yang sesuai lah, paling tidak beda-beda tipis lah dengan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati generasi milenial juga generasi tua yang ada.